Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, beribu berjuta-juta nikmat. Bahkan nikmat tersebut tidak akan bisa dihitung oleh kita semua. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab beliau agama yang mulia ini sampai ke seluruh pelosok-pelosok alam. Ikhwani fillah, seperti biasa saya akan membacakan sebuah hadis mengenai keutamaan zikir atau fadilah zikir, yang mana keutamaan tersebut perlu kita ketahui. Karena apa? Karena kita tidak akan bersungguh-sungguh beramal ketika kita tidak mengetahui nilainya itu berapa. Seperti kita bekerja di suatu tempat dan upahnya itu misalnya 50.000, sedangkan di tempat yang lain upahnya itu 100.000 per hari, ada lagi sampai 200.000 per hari, maka kita akan merasa tidak mau bekerja di tempat yang gajinya 50.000 dan dia akan bekerja di tempat yang gajinya 200.000. Begitulah beramal untuk akhirat. Ketika kita mengetahui berapa banyak atau keutamaan pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam amalan tersebut, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam amalan itu. Karena apa? Karena dia menginginkan perkara yang besar. Akan tetapi yang lebih besar itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya berpikir bahwasanya ngapainlah beramal, cukuplah ridho Allah Subhanahu wa taala. Emangnya memungkinkan orang yang tidak beramal, orang yang tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengetahui. Karena itu rahasia Allah. Yang intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kapanpun kita harus beramal. Karena apa? Karena itu sebagai investasi kita untuk akhirat nanti. Ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi janganlah kita ragu-ragu di dalam beramal. Amalan apa saja boleh kita amalkan, akan tetapi sesuai anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesuai dengan para ulama-ulama mujtahid dan yang lainnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap kali kita berzikir, maka pahala kita semakin lama kita berzikir, semakin banyak, maka pahala kita itu akan dinaikkan terus. Derajat kita akan dinaikkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu kalimat juga itu, Masya Allah, itu lebih agung daripada apapun. Di sini dikatakan an Abi Hani'in radhiyallahu anha qalat marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Hani radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepadaku
Kemudian aku berkata, ya wahai Rasulullah, qad kaburat wa dha'uf, qad kabartu wa dha'iftu, atau wa dha'uftu, sungguh aku telah menjadi tua dan aku lemah. Atau kama qalat, famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisatun. Atau sebagaimana yang katakan, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, kata Ummi Hani, memerintahkan kepadaku untuk mengamalkan satu amalan yang bisa dia kerjakan sembari duduk. Qala sabihillah mi'ata tasbihatin. Nabi Muhammad SAW bersabda, sabihi, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali, ya, sebanyak 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin, karena bahwasanya pahala tasbih 100 kali itu lebih baik atau membandingi daripada pahala memerdekakan budak, yang memerdekakan 100 budak. Masya Allah, kita misalnya ada hamba sahaya yang diperjualbelikan kemudian dimerdekakan, maka itu pahalanya sangat besar. Akan tetapi lebih besar lagi kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahmadillah, bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa kali? 100 kali. Alhamdulillah, 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 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farsin musrajatin muljamatin. Karena kalimat tersebut, tahmid 100 kali itu pahalanya membandingi daripada bersedekah bersedekah kuda, daripada kuda, bersedekah kuda yang mana kuda itu di atasnya ada pelana. Bersedekah untuk apa? Untuk digunakan fi sabilillah, untuk perang di jalan Allah. Misalnya kita punya 100 kuda, kita sedekahkan semua untuk ditunggangi orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kabirillah mi'ata takbiratin, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak berapa kali? Sebanyak 100 kali. Wa kabiri, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 100 kali. Karena sesungguhnya itu akan membandingi 100 unta, ya. Akan membandingi pahala menyedekahkan 100 unta, menyedekahkan 100 unta. Kemudian wahalilillah fa mi'ata tahlilatin, bacalah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Qala Abu Khalfin ahsibuhu, qala Abu Khalfin berkata, aku mengira bahwasanya atau menduga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamla umma bainas sama'i wal ardi, pahalanya itu memenuhi langit dan bumi. Jadi pahala tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali itu pahalanya membandingi atau memenuhi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wala yurfa'u li ahadin amalun, dan amalan seseorang tidak diangkatkan. Wala yurfa'u li ahadin amalun afdalu mimma yurfa'u laki. Jadi intinya amalan perempuan yang tadi Ummi Hani itu itu lebih afdol daripada amalan seseorang. Illa ayyatiya bimithli ma ataiti, kecuali orang tersebut mendatangkan amalan-amalan yang dibacakan tadi seperti Ummi Hani. Maksudnya apa? Maksudnya jadi orang yang tidak beramal atau mengamalkan amalan yang tadi, tahmid berapa? Tasbih 100, kemudian tahmid 100, takbir kemudian 100, kemudian tahlil
juga 100, maka seseorang tersebut bisa mempunyai pahala yang besar seperti Ummi Hani ketika dia mengamalkannya. Maka ikhwani fillah, jadi amalan ini bukan hanya untuk Ummi Hani saja, akan tetapi ini untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan ditujukan untuk satu orang saja. Ya, memang kitabnya itu kayak untuk satu orang, tapi ini berlaku untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berlaku untuk semuanya. Jadi kita bisa mengamalkan kapan saja, di mana saja. Kan seperti biasa kita sering mengamalkan tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian tahlil la ilaha illallahnya cuma 1 kali. Akan tetapi di hadis tersebut dilipat gandakan jadi 100 kali. Nah, 100 kali, tahmid 100, tasbih 100, tahmid 100, takbir 100, tahlil juga 100. Takbir tahlil juga 100. Maka Masya Allah yang saya telah bacakan tadi, keuntungan daripada amalan persatunya itu sangat luar biasa, sangatlah besar. Jadi semakin banyak amalan kita, maka padilahnya juga makin besar. Al-ujratu biqadril masaqah. Ujroh atau upah itu tergantung kerjanya seseorang. Apabila seseorang kerjanya itu sungguh-sungguh, kerjanya banyak, maka hasilnya pun akan banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengamalkan hadis tersebut, memberikan kekuatan untuk beramal seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.